Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bobby Ampah. Kali ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat Kalimantan Tengah, yaitu dengan judul Siluman Angkes dan Siluman Tomang. Teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya channel ini agar bisa membantu channel ini tambah lebih maju, tambah lebih bagus lagi, dan tambah lebih dan lebih lagi. Oke teman-teman, langsung saja kita ke ceritanya. Seorang gadis cantik tampak kebingungan menyusuri sungai Rungan. "Tapi, apa yang sedang kau cari?" kata ayahnya. Gadis bernama Tapi itu menjawab, "Topiku ayah, topiku hanyut saat aku mandi." Mereka berdua menyusuri sungai Rungan untuk mencari topi itu. Tak terasa, mereka telah sampai di desa tetangga, desa Sepang Simin. Ternyata topi Tapih ada di desa itu. Pemuda bernama Antang Taung menemukannya. Ayah Tapih menawarkan hadiah pada Antang Taung sebagai ucapan terima kasih. Namun pemuda itu menolaknya. "Jika diizinkan, saya bermaksud untuk menikahi putri bapak," pinta Antang Taung yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Tapih. Dan Tapih tersipu mendengar permintaan Antang Taung itu. Ketika ayahnya meminta pendapatnya, Tapih hanya mengangguk saja. Pesta pernikahan pun digelar dengan meriah. Setelah menikah sesuai dengan adat istiadat setempat, pasangan pengantin baru harus tinggal di rumah orang tua masing-masing secara bergantian. Adat itu dirasa berat oleh Antang Taung dan Tapih karena perjalanan dari asal Tapih, desa Baras Semanyang, ke desa Sepang Simin harus melewati hutan yang lebat. Setelah berembuk, mereka memutuskan untuk membuat jalan pintas yang menghubungkan kedua desa tersebut. Penduduk desa Baras, Samayang, dan Sepang Simin bergotong royong membangun jalan itu. Mereka juga mendirikan pondok untuk tempat melepas lelah. Suatu hari, barang-barang yang mereka letakkan di pondok itu raib. Dan bukan sekali itu saja, bahkan makanan, beras, bahkan pakaian juga hilang. Karena penasaran, penduduk memutuskan untuk menjebak si maling. Mereka berpura-pura meninggalkan pondok, seolah-olah pergi bekerja, tapi sebenarnya mereka mengintip dari balik semak-semak. Saat itulah mereka melihat seekor angkes atau sejenis landak masuk ke pondok. Mereka mengintai lebih dekat lagi. Hewan itu menggoyang-goyangkan tubuhnya dan tiba-tiba, wush, angin bertiup sangat kencang. Dan hewan angkes itu berubah menjadi pemuda tampan. Serentak, para penduduk itu menyerbu pondok dan menangkap pemuda siluman angkes itu. "Ampun, jangan hukum aku. Aku akan menebus semua kesalahanku," teriak pemuda itu. "Memangnya apa yang bisa kau lakukan? Mengembalikan semua hasil curianmu?" tanya penduduk. "Aku bisa membantu menyelesaikan pekerjaan kalian. Dalam waktu 3 hari, jalan pintas ini akan siap digunakan," kata siluman angkes itu. Semua yang hadir mengangguk setuju. Dan memang benar, jalan itu selesai dalam waktu 3 hari. Antang Taung dan Tapih terkagum-kagum mendengar berita tersebut. Suami istri tersebut mengangkat pemuda itu menjadi anak mereka. Beberapa bulan kemudian, Tapih mengandung. Suatu hari, ia ingin sekali makan ikan tomang. Untuk mengabulkan keinginan istrinya itu, Antang Taung pergi ke sungai dan berhasil menangkap seekor ikan tomang. Karena terburu-buru pulang, malah meninggalkan ikan tomang itu di perahunya. Begitu Antang Taung menyadari perbuatannya, ia kembali ke perahunya. Namun alangkah terkejutnya ia. Bukan ikan tomang yang ditemukan, melainkan bayi perempuan yang cantik jelita. Dengan sukacita, Antang Taung membawa bayi itu dan menyerahkannya kepada Tapih. Bayi jelmaan ikan tomang itu ternyata tumbuh dengan cepat. Beberapa bulan saja, ia sudah menjelma menjadi seorang gadis yang cantik. Ia jatuh cinta pada pemuda siluman angkes. Rupanya perasaan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Dengan restu dari Antang Taung dan Tapih, keduanya melangsungkan pernikahan.
Mereka sangat bahagia, tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Tak berapa lama setelah lahir bayi pertama, mereka meninggal. Ditambah lagi dengan berita tentang kematian bayi yang dilahirkan oleh Tapih. Mereka semua sangat berduka. Sesuai adat, Antang Taung dan Tapih harus mengadakan 2 upacara kematian untuk kedua bayinya tersebut. Yang pertama adalah upacara penguburan dan yang kedua adalah upacara tulang belulang. Melalui kedua upacara tersebut, arwahnya dipercaya akan melepati Lewu Tatau atau surga. Upacara kedua yang disebut Tiwah dianggap lebih penting daripada upacara pertama. Pada upacara Tiwah, roh orang yang meninggal dipercaya akan lepas dari tubuhnya. Siluman Angkes dan Siluman Tomang mengetahui upacara itu. Meskipun mereka adalah siluman, mereka ingin melaksanakan upacara itu. Namun saat kuburan anak mereka digali, bukan tulang belulang manusia yang didapati, melainkan tulang belulang hewan dan ikan. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut berbisik-bisik satu sama lain. Karena malu, pasangan siluman itu meninggalkan desa dan mengembara ke hutan. Sampai akhir hayatnya, mereka tinggal di sana dan melahirkan banyak keturunan. Keturunan mereka itu disebut Hantuen. Banyak juga Hantuen ini yang meninggalkan hutan dan menikah dengan manusia biasa. Saat ini, keturunan Hantuen dipercaya mampu berubah wujud menjadi hantu jadi-jadian. Meski pada siang hari wujud mereka adalah manusia, pada malam hari mereka akan berubah menjadi hantu tanpa tubuh. Mereka berkeliaran mencari bayi yang baru lahir untuk dihisap darahnya. Oke teman-teman, sampai di sini saja ceritanya ya. Jangan lupa untuk teman-teman tekan tombol like bagi yang suka dan juga unlike bagi yang tidak suka, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe dari kalian akan membantu konten saya tambah lebih maju dan juga tambah lagi cerita-ceritanya. Oke teman-teman, berjumpa lagi di cerita rakyat Kalimantan Tengah selanjutnya, dan bye-bye.